bersukacita, amin. Lambaikan tanganmu dong yang bersukacita. Mari semuanya bangkit berdiri, kasih tos kepada kanan kirimu ya. Haleluya, mari angkat suaramu dan puji dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kaki, Ayo kakinya digerak-gerakin dong. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Mari sama-sama yo. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Wow. Aku percaya bisa lebih lagi memuji dia. Mari buktikan sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan seluruh bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Come on. menarilah dan bertepuk tangan. Kasih senyum yang terbaik kepada Tuhan. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Lebih lagi yuk. Lambaikan tanganmu. Come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Aku percaya kita bisa lebih kencang lagi memuji Tuhan. Amin. Mari buktikan. Jemaat saja. Sekarang nyanyikan Kebesaran Ayo, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kasih kendor. Bersorak. Telah datang. Semua tangan terlambai. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan. Let's go. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Lebih lagi yuk, come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi One more time everybody. sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Lambaikan tanganmu. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Tuhan. nyanyi bagi Dia, One more time. Yang paling kencang katakan. nyanyi bagi Dia. Oh. Mari semuanya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Tuhan adalah sumber sukacita dalam hidup kita. Amin. Jadi di lagu yang selanjutnya ini akan kita nyanyikan. Aku mau ajak kita jangan sekedar nyanyi doang. Tapi kita tambah dengan joget-joget tipis-tipis ya. Gampang banget, jangan khawatir dulu. Jogetnya bukan yang susah-susah, betul-betul gampang banget. Jadi di lagu ini nanti ada liriknya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Kita latihan dulu dari kanan kiri ke depan ya. Udah tau lah ya kalau kanan kiri ke depan jogetnya kayak gimana.
Sama-sama kita contohin dulu. Dalam hitungan 1, 2, 3, come on. Kanan, kiri, ke depan. Mari semua bergoyang. Oke, gampang banget ya. Oke, jadi kanan, kiri, ke depan. Sekali lagi kita contohin yuk. 1, 2, 3, come on. Semuanya ikutin ya. Kanan, kiri, ke depan. Mari seputar bergoyang. Aduh ini masih banyak yang belum muter nih. Aku mau pastiin betul-betul semuanya putar ya. Dari paling depan sampai paling belakang. Ayo dong semuanya kompak ya. Sekali lagi come on. 1, 2, 3 here we go. Kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang. Asik. Oke, aku percaya semuanya udah hafal lah ya. Ini gampang banget ya kan. Yang siap memuji dia, yang siap joget buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Come on everybody. Ayo, jangan lupa joget ya. Tepuk tangan sama-sama semua. Mari kita berikan hanya yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Amin. kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama dengan penuh penghirangan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Waktunya kita joget. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Come on. Kau satu penuh kasih, Yang kedua dia penuh apa? dua penuh Sebutkan yang ketiga. tiga penuh kuasa. Kau mulia, Hey. kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Hahaha. Come on. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Jangan lupa joget. Come on. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari sorakan hey. Hey. Lebih lagi, lebih lagi. Hey, Kurang kencang. hey, Come on semua. hey. Hey. Sekali lagi yuk. Come on. Hey, Oke. Siapkan suaramu. Angkat kedua tanganmu. Dan panggil nama Yesus. Yesus kaulah sahabat. Selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Come on. kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, Sukacitaku dalam siapa? Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam siapa? Sukacitaku dalam, Kurang kencang sekali lagi nyatakan. sukacitaku dalam Kristus. Lebih lagi sorak-sorai buat Tuhan. Yang percaya dialah sumber sukacita, katakan amin. Amin. Sekali lagi sebelum duduk katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali semuanya.
Tuhan selalu memberi kita talenta, kasih karunia kepada diri kita masing-masing. Dari ini mari kita sama-sama gunakan talenta kita, karunia kita dari Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah nama Dia. Mari kita naikkan pujian ini, pujian yang terindah dan yang terbaik bagi hanya nama Tuhan Yesus. Dia sungguh terindah, satu-satunya di dunia ini yang sangat terindah. Hanya Tuhan Yesus. Mari kita datang menyembah Dia dengan hati syukur kita.
persembahanku. Amin Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Sebab hati yang gelap, hati yang kotor sudah diterangi oleh Tuhan Yesus sendiri. Sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus yang mahal itu. Sungguh kami begitu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menebus kami bukan ketika kami berbuat baik. Engkau menebus kami bukan karena kami setia kepadamu. Kau menebus kami di saat kami masih berdosa. Terima kasih beranugerah besar yang Tuhan berikan buat kami. Biar setiap kami mempersembahkan hidup ini, hati kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yuk katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat anak-anak teens kita hari ini melayani kita. Wow. Luar biasa saudara ya. Ya, mereka diberikan karunia talenta baik jadi WL, jadi singer, musisi maupun dance saudara. Amin. Ya, nanti coba Bapak Ibu nanti perhatikan jangan-jangan salah satu dari antara mereka akan jadi menantu kita. Sudah nyengir ini, oke? Belum ada kita besanan antar jemaat ya. Boleh kita besanan nanti ya. Oh jangan ditentukan dulu Pak. Yang Grace bingung, anak saya masih kecil Pak. Ya nanti ada generasi. Wah puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada saya tentang sebuah generasi. Ya, saudara, hari-hari ini saya sering mendengar kata generasi stroberi. Silakan tampilkan fotonya. Saya tampilkan karena tidak semua orang tahu buah stroberi Bapak Ibu. Jadi perlu ditampilkan. Suatu saat ketika seseorang anak youth mendapat buah lychee Bapak Ibu. Lychee tahu ya? Ya, nah itu bagi dia itu buah dari planet Mars. Wow keren banget, aku baru lihat buah lychee begini enak banget ya. Sama dengan stroberi, betul? Stroberi kita lihat warnanya juga udah indah, cakep ya. Cakep saudara, keren lah. Di atas rata-rata dengan buah yang lain gitu saudara. Ya dengan apa, lengkeng aja kalah saudara. Lengkeng kalah ya. Stroberi ini memang indah. Tapi saudara ternyata stroberi ini makanya sering disebut ya generasi stroberi. Atau orang tua yang stroberi saudara. Ternyata kenapa stroberi yang begitu bagus, yang begitu indah Bapak Ibu, tapi mudah busuk, mudah rusak. Makanya disebut generasi stroberi. Isi saya tanya, kenapa enggak disebut generasi duren? Wah ngeri saya bilang, kok generasi duren? Berduri gitu. Kenapa tidak generasi pepaya, generasi mangga? Kenapa generasi stroberi? Karena ini punya makna yang luar biasa. Saudara yang pernah ke Lembang ya, yang punya apa? Kita bisa petik pohon stroberi sendiri dan makan sendiri ya, cuma rata-rata asam ya. Satu kali ketika kami ke Korea, Bapak Ibu, ada pohon stroberi dan memang lagi musim winter ya, Februari Maret tuh Korea kan juga dingin ya. Tapi stroberinya bagus-bagus, gede-gede itu. Waktu dipetik dimakan, wah hauce, manis banget saudara. Beda dengan stroberi lokal ya, asam ya. Ya, kemarin istri ngejus stroberi pakai Kian Boy ya, tambahin gitu ya. Baru agak terasa enak. Kalau enggak, waduh kecut saya bilang ini. Yang kamu potong, ya itu aja dibarengin sama pisang. Makannya bareng gitu. Kalau enggak kecut banget. Ya, generasi stroberi ini generasi yang kelihatannya indah. Mereka bertalenta. Mereka punya karunia. Tapi tahukah Bapak Ibu, generasi stroberi ini menunjukkan generasi yang lemah. Mereka tidak teguh hatinya. Mereka mudah berubah-berubah Bapak Ibu. Ya, kita lihat ketika masa kids mereka setia kepada Tuhan. Teens masih bisa. Tapi saudara lihat ketika masuk masa youth, masa muda-mudi, mereka hilang.
terhisap dengan pesona dunia ini. Yang mereka berkata, buat apa aku ke gereja? Ke gereja terlalu banyak aturannya, ke gereja terlalu banyak hukum-hukumnya yang dibagikan. Pengkhotbah hanya membagikan hukum, kamu harus begini, saudara. Ya, tidak membagikan bagaimana mereka hidup dalam cinta. Mereka diajarkan hidup dalam cinta itu gimana, yang Tuhan mau, saudara. Makanya hari ini saya akan memberikan tema, kita ini generasi stroberi atau generasi ilahi. Ya, ini bahaya sekali. Karena generasi stroberi ini, saudara, coba kita lihat anak-anak sekarang. Sampai Joel berkata, Pak, ada nggak mobil box yang pakai matic? Ada nggak Bro Sakarya sekarang mobil box yang pakai matic? Truk ada nggak? Box lah ada nggak? Belum ada kan? Ada, masih udah ada ya? Oh ya, berarti yang waktu saya beli belum muncul kali 2 tahun yang lalu. Sekarang mungkin udah canggih ada ya. Kan mobil box, mobil truk kan nggak jarang AC juga kan? Karena yang banyak dipakai sopir kan. Nah, ini kan pakai pribadi, saya pasang AC, cuman belum dapat yang matic, saya manual. Dia bilang aku nggak mau pakai. Nah ini generasi stroberi. Ya, generasi stroberi suruh dia pakai manual, coba mati-mati. Betul nggak? Madeline bisa pakai manual? Enggak, kenapa? Semuanya sudah serba matic. Bisa nangkep ini? Beda kan? Coba kita yang belajar dari manual, enak banget ke matic kan? Mau gimana Pak, enak aja, tetap aja. Karena tidak semua mobil matic. Jelas ya, mobil papa mama saya manual. Saya bisa pakai dengan bebas. Ya, mobil box manual, giginya di depan lagi. Awal beli bingung juga ya, kita biasa gigi di sini gini. Tapi dia bilang, keadaan kamu di depan Tuhan siapkan mobil box. Pakai, manfaatkan. Akhirnya bisa. Bisa, kenapa? Mau enggak? Karena generasi stroberi itu mudah sekali. Karena sudah dunia ini sudah menawarkan sesuatu yang instan semua. Betul kan? Mereka tidak perlu lagi timba air. Zaman kita timba air. Zaman kita masak air. Mau hangat kan? Sekarang mereka tinggal buka. Tapi saudara tahu, ini sebenarnya mempengaruhi dengan kehidupan rohani mereka di dalam Tuhan. Karena mereka akan bikin dalam Tuhan pun semuanya serba instan. Padahal nggak bisa. Bisa nangkap saudara? Nggak bisa seperti itu. Cara kerja Tuhan nggak bisa seperti itu, saudara. Kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Saudara lihat hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa. Semuanya serba keteraturan. Betul nggak? Hebat kan? Tuhan ciptakan manusia di hari ke-6 karena semuanya sudah tersedia. Ingat, tapi generasi stroberi Bapak Ibu, generasi yang rapuh. Mereka boleh pinter di sekolah mereka boleh pinter di universitas mereka, di kuliah mereka. Tapi setelah mereka lulus, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka cuman pinter ini, mereka no skill. Betul? Makanya survei menunjukkan 9,9 juta pengangguran ada sekitar 20-an. Tapi sekarang 9,9 juta itu Gen Z. Mereka lulus S1, mereka lulus S2, mereka pinter. Mereka predikatnya cum laude. Ya, hebat pintar. Tapi suruh mereka kerja nggak tahu. Saya nggak dapat hal yang sama kok. Ya, suruh anak kita membeda aja lada sama apa satunya? Ketumbar. Bingung dia, jangankan lada sama ketumbar lah. Suruh, ini sayur apa? Nggak ngerti sama sekali. Karena udah nggak ngerti, nggak suka lagi dengan sayurnya kan. Saudara, mau jadi apa generasi sekarang, saudara? Oke, tapi ayo jangan putus asa. Saya tidak berkata saya berhasil mendidik anak-anak. Enggak. Kalau anak-anak bisa seperti saat ini, saya bilang betul-betul anugerah Tuhan. Bukan andil saya. Tapi enggak bisa terlepas Bapak Ibu. Ada pepatah berkata apa? Buah tidak jatuh jauh dari pohon. Enggak mungkin. Kecuali pohonnya di atas gunung bro. Pohonnya di atas gunung yang ngelindingnya ke bawah. Di lembahnya kan, betul kan? Di kaki gunungnya. Tapi rata-rata pohon itu jatuh dekat, buah itu jatuh dekat dengan pohonnya. Saudara mau lihat kualitas daripada orang tuanya, saudara anak-anaknya. Nggak bisa pungkiri. Kita sebagai orang tua, kalau kita orang tua stroberi juga, sama anak-anak kita. Sama anak-anak kita. Berantakan.
Makanya kalau orang tua stroberi, kalau tadi kan anak yang stroberi, kalau orang tuanya anak stroberi karena dari hasil papa mamanya yang stroberi. Jadi generasinya lembek gitu saudara. Ya, sekarang lihat, karena apa? Karena dulu mungkin orang tuanya kuat, tangguh. Tapi ketika memiliki anak, kita tergoda untuk apa? Supaya anak saya tidak menderita. Betul? Supaya anak kita tidak menderita. Supaya anak kita tidak susah. Tapi saudara, kalau kita mau jujur melihat kehidupan kita. Kalau mau jujur melihat kehidupan kita. Banyak kali justru di balik penderitaan yang kita alami. Ada berkat Tuhan yang melimpah. Lihat, saudara, enggak semuanya. Tapi banyak kali lewat kehidupan kita yang darurat. Yang Tuhan bentuk kita lewat situasi kondisi yang miskin, yang susah. Membuat kita jadi fight, jadi kuat. Betul enggak? Makanya orang tua jangan jadi orang tua yang stroberi. Orang tua stroberi membiarkan anak-anaknya main handphone. Kalau lagi libur main sosmed dari pagi sampai malam non-stop. Anak-anak kita bisa tidur jam 1 pagi, jam 2 pagi, bangun jam 12 siang. Ibu-ibu tidak rela membawa anak gadisnya ke dapur. Udahlah gak usah. Sekarang zamannya fast food semua gampang order aja. Bukan soal itunya, tapi apa? Didikannya. Kita perlu didikan. Oh, aku udah serahkan kepada Tuhan kok Pak anak saya. Betul. Tapi tetap didikan harus jalan. Didikan harus jalan. Saya bilang saya bersyukur kami berlima ini sama-sama aktif. Ketika ada satu yang meleset langsung 4 itu kayaknya kesannya menyerang. Tapi saya bilang bukan. Supaya apa? Supaya kalian masing-masing termasuk papa kita nggak meleset begitu jauh. Nanti kalau kita meleset begitu jauh dan hati kita tertutup tidak mau ditegur. Wah ngeri Bapak Ibu. Ingat, orang semakin tua semakin sulit untuk berubah. Ingat, semakin sulit untuk berubah. Betul, ngeyel terus. Ngeyel. Saya baru aja mengalami, ya kami pergi dengan 4 lansia. Dan punya pengalaman yang indah bukan buat mereka, buat saya gitu loh. Ya, nah, 2 lansia ini saudara dia satu kamar. Tapi 2 lansia yang satu kamar beda barat dan timur. 1 lansia kampungan, 1 lansia kotaan. Ini dungu, ini licik. 1 pakai Android, 1 pakai Nokia jadul. Tahu Nokia jadul? Yang kebanting 100 kali gak pecah-pecah. Itu loh. Yang cuma bisa telepon sama SMS, nggak bisa. Kalau WA kan harus Android atau iPhone gitu ya. Gitu saudara. Dan di satu kamar. Saudara. Saya baru kaget sudah mau pulang. Yang satu yang dari kampung ini berkata, saya nggak mandi 2 hari. Loh, kok baru bilang? Kenapa? Ya takut. Takut salah. Loh, kenapa saya bilang? Saya berpikir udah ada satu oma yang cerdik, yang lincah. Sampai saya bilang sama satu oma ini, udah kamu bikin channel baru aja. Bikin channel, saya kasih namanya Nenek Sukses. Ini nenek udah usia 70-an lebih, tapi urus surat menyurat canggih. Dia keduk capil, saudara, dia ngurus IMB, 70 lebih, canggih. Di mobil sebenarnya dia telepon sama orang kelurahan, orang kecamatan, wah. Saudara mau bangun rumah gimana pun dia bisa urus. Ada masalah apapun dia bisa urus. Masih aktif sekarang. Tapi kalau satunya dungu gitu ya. Kan hebat kan Tuhan masing-masing. Dipertemukan. Yang satu ini mau nyalain water heater, mau nyalain apa dia ngerti. Yang satu bingung mana water heater. Ya, karena saya ajaknya di wilayah yang dingin. Di Bandungan. Itu kan wilayah dingin, airnya dingin kan, kayak RS kan. Dia kena kakinya, gak jadi mandi. Saya bilang kenapa enggak nanya sama oma yang satunya. Dua-duanya punya kebenaran masing-masing. Satunya berpikir takut salah, dia punya kebenaran masing-masing. Udah lebih baik saya enggak usah mandi. Kebenaran sendiri kan. Yang satunya saking liciknya, pikir orang lain tahu. Dia enggak mau urus, aku urusanku sendiri. Saudara, orang makin tua, makin sulit untuk dinasehati. Betul. Makanya hati kita mesti terbuka.
Hati kita mesti terbuka. Kalau kita ini sulit untuk dinasehati, ada yang kasih masukan, oh kamu tahu apa, aku kan lebih berpengalaman, aku kan lebih banyak makan garamnya. Makanya darah tinggi kan. Karena banyak makan garamnya. Banyak pengalamannya, nggak bisa. Saudara, generasi stroberi karena papa mamanya yang stroberi. Tapi generasi ilahi karena papa mamanya ilahi. Ini yang Tuhan mau. Kita akan melihat contoh di Alkitab. Bagaimana orang-orang di akhir zaman ini yang hidupnya dalam generasi stroberi. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 saya akan melihat di terjemahan sederhana Indonesianya, TSI. Ya. Oke, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, perhatikan. Anakku, sadarilah bahwa pada zaman terakhir sekarang ini kita pasti mengalami banyak kesulitan, Saudara, ini surat sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Ingat, ya, sudah mengingatkan kita bahwa pada hari terakhir pasti banyak mengalami kesulitan. Bapak Presiden kita Jokowi 2 periode ini. Saudara, Oktober nanti dia akan lengser, Pak Prabowo akan dilantik, saudara. Tapi dia berkata apa? Tahun pertama atau tahun kedua dari Pak Prabowo, itu pengangguran akan meningkat drastis. Dia seorang presiden, dia ngomong begitu. Saudara. Akan terjadi peningkatan pengangguran drastis. Saudara lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup kan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Saudara lihat aja Carrefour sekarang. Saudara ketemu? Gak ketemu kan? Transmart aja saudara ketemu cuma di daerah sekarang. Di daerah-daerah masih ada. Tapi di kota-kota besar lihat tutup. Ya. Matahari aja coba. Makanya banyak gelap mall sekarang. Pada hilang mataharinya. Kemana? Karena sudah nggak bisa lagi ngikutin perkembangan zaman dunia online. Begitu pesatnya. Begitu melejit. Toko-toko yang jual konvensional nunggu pembeli datang. Ya udah tinggal tutup toko aja. Betul nggak? Nggak bisa. Karena penjualan online itu, penjualan online 10, toko 1. Perbandingannya begitu, jauh sekali. Orang Papua bisa pesan kok, kan enak kan. Bahkan kemarin ada yang pesan di Tangerang, dia akan bawa ke Mesir. Sepedanya itu. Ya, makanya saya kasih tahu kalau dibawa pesawat, tolong bannya dikempesin. Karena nanti ditanya di bandara, ini bannya kencang nggak? Takut kan meledak dan sebagainya kan, harus bannya dikempesin. Begitu cepatnya saudara. Sebenarnya saudara tahu nggak apa yang terjadi di dunia lahiriah kita yang begitu cepat. Sebenarnya itu sudah terjadi di alam roh. Masalahnya kita lambat untuk menangkap apa yang Tuhan inginkan. Masa bilang Tuhan aku mau terus hatiku terbuka ngikutin apa yang Tuhan sedang kerjakan di alam roh. Supaya apa? Ketika terjadi manifestasinya orang belum mengalami kita sudah mengalami dulu. Kenapa? Dunia rohnya sudah terjadi. Ayat yang kedua. Banyak orang akan mengasihi dirinya sendiri. Cinta itu egois, yes. Tapi ini beda. Generasi stroberi dia mencintai selfish. Yang Oma satu ini kan dia mencintai dirinya sendiri kan. Saya datang, saya bilang, oh saya nyalain AC-nya, ini ya tinggal matiin gini ya, gampang ya. Ya, karena kan sekarang remote juga canggih gitu ya, kadang-kadang bingung kan. Apalagi kalau hotel semakin mewah gitu, kita nyalanya bingung. Bisa nggak mandi, nyalanya mana gitu ya, gitu kan. Dia egois, egosentris, dia urusan hanya kerjaannya aja. Sementara temennya satu kamar, dia tahu dong nggak mandi kan. Saya sebenarnya mulai curiga waktu mau pulang, lo kok handuknya masih baru dua-duanya, masih bersih, gantung kan. Yang satunya bilang ini, gue bawa dari rumah. Lo kepintaran sih saya bilang, bawa handuk dari rumah, kan nanti dia hotel dicuci nggak? Saya bilang ya dicuci. Cuman ya itulah. Ya karena sok pinter gitu jadi kemana-mana bawa handuk sendiri. Ya ngerepotin sendiri kan. Jadi yang satu gak mandi jadi gak dipakai. Tapi ya itu karena apa? Mengasihi diri sendiri. Cinta uang. Ya ini kan bagus sekali ini kita gabungan teens ya. Anak teens juga mulai dari kecil nih cinta uang. Nah Jolin cinta uang gak Jolin? Hah? Wah dikasih mami gitu loh. Uang yang baru.
Disimpan dengan rapi. Udah masuk, dilarang keluar. Cinta uang. Ini kita nggak usah malu kok, kita semua masih cinta uang. Masih kok, kita masih senang dapat duit. Nggak apa-apa. Ayo terbuka sama Tuhan. Tuhan, aku nih masih cinta uang loh. Tuhan, aku nih masih butuh uang. Ngomong sama Tuhan, nggak apa-apa. Kita ngomong apa adanya. Tapi seringkali kita nggak ngomong apa adanya. Enggak, kok saya nggak cinta uang lagi Pak. Saya nggak mikirin ada uang atau enggaknya. Kata mulutmu nggak mikirin. Tapi di sininya, waduh, saldo berkurang. Ayo. Ya. Anak kita, Deren, bayarin dong. Pulang di rumah, Pak, mana gobannya? Hati-hati nih, mulai dari kecil nih. Ingat nih, mana gobannya? Makanya orang tua jangan bilang pinjem sama anak-anak. Bayar. Saya sekarang enak kali Bapak, kalau makan-makan itu mereka yang bayar loh. Duit toko. Mereka kan pegang. Ya, kalian yang bayar. Ya, papa mau tinggal menikmatinya aja. Enak banget, kan cashless sekarang kan ya. Mereka tinggal bawa handphone mereka. QRIS dan sebagainya Bapak Ibu. Hati-hati dengan cinta uang. Ya, itu ada dalam kehidupan kita semua. Sampai Tuhan berkata kamu tidak boleh punya dua Tuhan. Itu kan jelas. Aku atau Mammon yang tidak jujur. Tidak boleh. Karena kalau kamu punya dua Tuhan, kamu pasti mengasihi yang satu, kamu benci yang lain. Otomatis. Kalau kita mencintai uang, kita otomatis benci sama Yesus. Ini penting. Makanya tentang uang perlu dibicarakan terus. Makanya disebut Mammon yang tidak jujur. Orang sulit jujur dengan uang. Sulit. Makanya disebut Mammon yang tidak jujur. Perlu diomongin supaya kita nggak terjebak. Muda-muda sudah mikirin, aduh nanti gimana ya masa depan saya. Mulai ngitungin, kalau saya nabung sekarang nanti 10 tahun lagi berapa ya. Mulai ngitungin gitu. Kenapa? Mulai khawatir akan hidupnya. Apalagi? Sombong, tinggi hati. Maka anak-anak karunia yang Tuhan berikan kepadamu di bidang musik, di bidang pujian, penyembahan, apapun talenta yang Tuhan berikan buat engkau, dance, ya, yang kalian tampilkan buat Tuhan, itu jangan membuat kau jadi sombong. Tahu ya sombong ya? Tuhan suruh kita bermegah karena kelemahan kita, karena Kristus. Tapi kalau orang sombong tuh merasa apa? Dia di atas rata-rata, dia lebih daripada orang lain. Ya, suka memuji diri. Kalau terjemahan barunya membual. Membual itu artinya suka memuji diri sendiri. Wah dia yang paling hebat, keluarganya yang paling hebat. Saudara. Tapi gak mau terbuka. Betul? Makanya saya ngomong sama satu orang tua, saya bilang Tuhan izinkan salah satu anakmu mengalami seperti ini. Supaya apa? Supaya kamu tidak memuji diri sendiri. Supaya kamu dapat Tuhan. Kalau enggak, wah. Kemarin ada tamu datang saudara. Menceritakan tentang ketidakadilan yang dia alami. Dia minta saya untuk bersikap adil. Saya bilang di dunia ini gak ada yang adil. Gak ada. Percayalah, Tuhan pun tidak adil. Betul gak? Saudara pernah baca ayat, kepada siapa aku bermurah hati, aku bermurah hati. Berarti gak adil dong. Harusnya orang ini layak Tuhan bermurah hati. Orang ini gak layak, itu baru adil dong. Adil itu kan harusnya pas kan. Tapi enggak. Saudara dan saya yang berdosa, tapi Yesus yang mati, itu tidak adil. Dan saya bersyukur punya Tuhan yang tidak adil membuat saya diselamatkan. Kalau enggak saya harus mati dong. Saya yang berdosa, itu ketidakadilan. Ada pasangannya minta pembelaan. Ya tetangga saya dulu baik Pak, kok sekarang begini ya? Saya cuma bilang begini. Kenapa Tuhan izinkan kamu punya tetangga seperti ini? Supaya apa? Setan dalam dirimu keluar. Langsung berkaca-kaca mau nangis. Nangis saya bilang gak apa-apa kok. Kamu datang mau minta pembelaan, tapi Tuhan sedang bereskan hatimu. Saya bilang kita gak ada urusan dengan orang lain, dengan siapapun, gak ada. Tuhan kasih suami yang seperti ini, Tuhan kasih istri yang seperti ini, Tuhan kasih papa mama yang seperti ini, Tuhan kasih anak-anak yang seperti ini. Itulah yang pas buat apa? Setan keluar dari hidup kita dapat Yesus. Ya. Lalu apa lagi? Suka menghina orang lain. Ya. Karena apa? Karena kita ini punya mata yang sudah dikuasai oleh buah pengetahuan jahat dan baik itu, kita merasa lebih baik dari orang lain. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan menghakimi. Sebab ukuran yang kamu pakai buat orang lain akan diukurkan dan dipadatkan kepadamu. Kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi.
Jangan lihat selumbar di mata orang lain, balok di matamu aja nggak kelihatan. Tahu selumbar apa? Tahu selumbar apa? Bro, Stefanus, selumbar, tahu selumbar? Serpihan kayu. Kalau orang itu tahu ya. Kalau di bagian perkayuan tahu lah. Serpian-serpiannya itu yang buat tanaman. Nah, itu selumbar namanya. Balok, selumbar kan dari hasil balok. Balok di depan mata kita nggak kelihatan, tapi kita bisa lihat selumbar di mata orang lain. Makanya Tuhan ajarin saya, hidupmu urusannya dengan engkau. Semua di depan saya hanya urusan Tuhan dengan saya aja. Gitu. Wah, saya bilang Tuhan keren banget. Makanya saya nggak mau nyalain orang lain. Gara-gara dia sih, gara-gara dia. Enggak. Anak-anak kau jangan nyalakan orang tuamu. Saya generasi stroberi om. Karena papa mama yang stroberi. Papa mama yang cuek. Papa mama saya yang hanya sibuk soal kerjaan. Cuman kerja. Tidak ada sentuhan rohani dalam hidup saya. Jangan. Engkau sebagai orang tua juga nggak bisa nyalakan anakmu. Saya udah ajarin Pak begini Pak. Tapi dia mau begitu. Enggak. Karena ini urusannya pribadi masing-masing sama Tuhan. Ya. Durhaka kepada orang tua. Saudara yang masih punya orang tua. Saya masih punya orang tua, saudara saya hormat. Ya, respect saudara gitu ya. Ya, kenapa ini penting? Kalau saudara sudah berontak sama orang tua, mungkin tidak secara lahir ya berontak, tapi dalam hatimu ngedumel bersungut-sungut, ini kurang ajar papa ya, ini kurang ajar mama ya. Sekarang hati-hati. Kemarin saya baru dalam perjalanan saya ingatkan istri, udah nggak apa-apa. Ya, bawa orang tua dia tahu lokasi ini ya. Dia bilang lewat sini keluar tol ini enak. Tapi map bilang suruh sini. Sekarang boleh ke saya, yang nyetir saya. Ya udahlah ikutin aja. Karena saya bilang lah kalau lebih ternyata ada perbaikan jalan. Macet berapa kilo. Saya bilang justru itulah. Lihat hati kamu gimana. Kamu sudah mengarahkan ke map. Lebih jauh sedikit tapi lancar. Ini dekat tapi macet. Kan gak ada persoalan benar salahnya. Enggak ada, udah ikutin aja, nikmatin aja. Jangan, karena kalau berontak di hati itu, wah anak-anak hati-hati. Hati-hati. Nanti kamu mau minta ganti papa mama. Brian, aku ganti aja papa mamanya. Papa mamaku gak becus. Jangan, mamamu nih wanita terunik di dunia. Dia nggak tampil aja hari ini. Dia goyangnya keren. Kiri kanan bergoyang. Dia muter betul. Tadi Joel lupa ada Popo. Kasihan Popo muter nyangkut nanti roknya. Tapi nggak apa-apa Po ya. Masih energik ya. Amin. Popo belum tua kan? Masih muda kan? Iya, jangan ngaku tua. Ada. Ya, jangan durhaka sama orang tua. Kalau terjemahan barunya memberontak sama orang tua. Nggak bisa. Gak bisa. Kalau nggak ada orang tua kita lagi, ada tante sebagai orang tua kita, sebagai wali kita, hormati. Belajar, itu sikap hati saudara. Saya belajar. Saya nggak mau nyalain papa mama, ya sudahlah nikmati aja. Dalam kemacetan nikmati aja yuk. Ya jangan, wah gue udah bilang kan jalan sana lancar, mapnya udah mengarahkan. Ya udah terjadi kok gitu. Jadi jelas ya, itu yang penting sikap. Tidak tahu berterima kasih. Anak-anak kau bisa sekolah, kau bisa kuliah, ingat ada papa dan mamamu yang kerja. Kita ada di posisi sekarang ini. Masing-masing kita. Saudara di kantor, saudara di toko, saudara di keluarga. Saudara dan saya ada di posisi saat seperti ini. Percayalah, ada banyak Tuhan pakai orang-orang membuat kita ada di posisi ini. Ingat, tidak bim salah bim langsung di sini. Ingat Zakaria? Ada banyak orang yang membawa kamu bisa ke atas. Tapi jangan balas budi, bukan. Tapi Tuhan, bukan aku ini. Ini semua tangan Tuhan yang menopang aku bisa seperti ini. Sehingga hati kita betul-betul luap dengan kebahagiaan. Ya, anak-anak berterima kasih sama orang tuamu. Berterima kasih. Berterima kasih itu jangan sudah meninggal. Sudah meninggal itu gak ada urusannya. Saudara gak lihat kuburnya juga gak berdosa. Ingat,
Tiap tahun masih lihat kuburnya, tiap tahun masih taburin kembang kalau yang Kristen, kalau yang bukan Kristen masih sembayangin, ya kasih samseng, siseng. Gak perlu itu. Selama dia masih hidup, terima kasih ya. Mengabaikan Allah. Generasi strawberry itu mengabaikan Allah. Kita gak butuh Tuhan. Kecuali lagi ada masalah aja, baru kita butuh Tuhan. Gitu loh. Kan itu generasi strawberry. Orang generasi ilahi, ada masalah, nggak ada masalah, tetap kita butuh Yesus. Butuh Yesus. Kita butuh Yesus sebagai juru selamat kita 24 jam non-stop. Betul gak? Betul. Saya menyadari sekali kalau udah perjalanan luar kota, Bapak Ibu coba. Kalau bukan Yesus juru selamat, gimana? Ada truk nih, kita udah kasih sen ya, kasih dim gitu. Tiba-tiba truk belakangnya nggak ada kasih sen. Puts. Makanya orang sering tabrakan belakang gitu kan. Karena truknya gak kasih sen kok, tiba-tiba langsung masuk aja. Gitu. Saya bilang, Yesus engkau juru selamatku dalam segala hal. Ini penting. Ya, ayat berikutnya, ayat 3. Tidak mengasihi orang lain, cuek, ya, tidak mau memaafkan. Orang tuanya gak dimaafkan. Orang tua tidak memaafkan anak-anak. Oma opa tidak memaafkan cucu. Sampai pesan. Kalau gua mati nanti anak yang satu tuh jangan datang ya. Kalau dia datang gua bangkit, gua cekekin. Waduh, serem amat. Itu sakit hati saudara. Sakit hati itu kan bisa muncul pembunuhan. Makanya di ayat yang lain dalam 1 Yohanes dikatakan gitu ya. Ya, pembunuh itu bukan orang membunuh menusuk dengan pisau dengan pedang, bukan. Membunuh itu apa? Ketika engkau membenci saudaramu. Ketika kebencian yang ada dalam hidupnya, engkau seorang pembunuh di hadapan Tuhan. Apalagi tadi, tidak mengasihi orang lain, tidak mau memaafkan, suka menjelek-jelekkan orang lain. Ya, menjelek-jelekkan orang lain terus yang salah, orang lain terus yang jelek, suaminya terus yang jelek, istrinya terus yang jelek. Padahal tahu nggak, ketika istri menjelekkan suami, dia sedang menjelekkan dirinya sendiri. Suami istri satu kan? Ketika suami sedang menjelekkan istrinya, dia sedang menjelekkan dirinya sendiri kok. Makanya di persekutuan kita bukan menjelek, kita buka kan. Kenapa ya saya seperti ini ngadepin suami saya? Kenapa ya saya seperti ini ngadepin istri saya? Kenapa? Masih jelas. Oke, tidak bisa menguasai diri. Ya, makanya nggak heran Gen Z saudara sulit untuk diterima di pekerjaan. Kenapa? Mereka nggak tahan bekerja. Sebulan berhenti, 2 bulan berhenti, pindah sana pindah sini. Udah nggak punya skill, mau belagu lagi. Coba. Nggak punya skill, belagu mau gaji gede. Coba gimana bisa? Nggak bisa kan? Terus apa? Bersifat kasar dan kejam. Ya karena generasi strawberry, emosional. Serta membenci segala sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik nggak mau terima. Ditegur oleh orang tua nggak mau terima. Makanya siapa orang tua di sini yang bisa mengatasi anaknya yang terikat dengan sosmed, yang game? Coba angkat tangan. Tidak ada. Makanya anak itu tuh saya bilang saya bersyukur anak-anak ini dapat pekerjaan yang Tuhan kasih. Karena mereka minimal kan nggak punya waktu lagi, habis kan. Ya udah sepeda buat mainan buat kalian. Kalau nggak kalian ngabisin waktu gini, udah matanya cepat minus. Sudah lihat sekarang kan anak-anak kecil aja ya. Udah kacamata semua. Kenapa? Ya radiasi dengan handphone mereka. Radiasi dengan iPad mereka. Karena orang tuanya strawberry sih, anaknya main iPad terus. Biar dia diem, biar cepat makan. Nanti ketika dia masuk SD dia udah terikat, baru kita bilang, waduh Pak dia udah terikat. Kamu yang ngasih dari kecil. Ya. Orang tua ilahi punya disiplin, punya didikan. Kalau anakmu masih butuh hukum, kasih hukum buat dia. Enggak apa-apa kok. Orang kalau belum akil balik harus dikasih hukum. Perjanjian lama itu hukum. Karena orang Israelnya belum akil balik. Dikasih hukum semua. Susah enggak? Susah. Betul enggak? Anak sekarang dikasih hukum, wah berontak kan. Tapi enggak apa-apa kok. Ingat enggak apa-apa. Enggak usah takut kok. Lalu apa? Tidak bisa menguasai diri, bersifat kasar dan kejam, serta membenci segala sesuatu yang baik. Ayat keempat. Sama-sama kita baca ya.
Orang-orang pada zaman terakhir ini suka berkhianat, tidak berpikir panjang, tinggi hati, dan menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Juga lebih mencintai kesenangan duniawi daripada Allah. Kita lebih mencintai kesenangan duniawi ini. Dan memang kita harus terbuka mata kita. Dunia ini sangat mempesona. Sangat mempesona. Betul gak? Orang sengaja bikin satu tempat yang betul-betul orang bisa healing, orang bisa pokoknya menghilangkan stres dan sebagainya. Saudara lihat, gak usah jauh-jauh Citra 8. Ya, saya suka jalan di sana gitu. Sekarang sulit sekali. Kemarin mau jalan di sana sore nggak bisa. Ada 1.000 lampion. Jadi susah nabrak lampionnya. Saudara lihat tuh sekarang ramai kalau sore penuh. Kenapa? Karena manusia butuh healing. Orang yang butuh healing karena dia sakit. Saudara dan saya tidak butuh healing. Yang kita butuh Yesus. Amin. Enak kan? Lebih mencintai kesenangan duniawi daripada Allah. Ayat yang ke-5. Sama-sama, memang di depan orang mereka berlagak saleh. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Ataupun diubahkan oleh kuasanya. Orang gak sungguh-sungguh mau diubahkan. Kalau orang mau diubahkan, dia tahu dia lagi meleset. Dia minta pertolongan. Amin. Iya dong. Pak, saya ini lagi meleset, tolong saya, lihat saya misalnya, ada apa gitu. Di persekutuan kita ngomong, orang sebelum lain orang ngomong, saya ngomong dulu. Kenapa? Saya butuh ditolong, saya butuh Tuhan, itu kan prinsipnya. Tapi orang seperti ini saudara lihat, mau berlagak saleh, kan gak saleh. Berlagak kok. Tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Kita gak sungguh-sungguh, itulah generasi stroberi. Kalau generasi ilahi beda sekali. Wah, aku mau mengenal Tuhan lagi. Aku mau mengenal Tuhan lagi. Saya bilang, oh Tuhan, bukakan terus setiap hari. Saya ini baru secuil Bapak Ibu, baru secuil. Tuhan kita tuh masih luas. Masih tidak terbatas. Kalau kita bilang, oh aku sudah kenal Tuhan. Aku sudah hafal ayat-ayat. Waduh, tertipu kita. Salah besar. Enggak. Ya. Jadi kita bersyukur. Kita dibukakan Tuhan terus tentang pribadinya. Terus kenal dia, terus. Jangan bilang sudah cukup ya. Atau dinyatakan yang buruk terus kesannya. Kalau rapot tuh merah terus saudara. Saudara bersyukur. Amen. Daripada saudara dinyatakan biru terus, bahaya. Oh baik. Oh sudah ada malaikat di atas kepala lu. Oh udah ada sinar di belakangnya. Oh Yesusnya udah ada di hatimu, justru bahaya. Kita kan GR kan, oh Yesus udah di hatiku kok. Enggak, justru, wah Yesusnya masih jauh. Yesusnya masih nunggu. Kamu masih dikatrol. Waduh terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikapnya seperti itu. Sehingga kita betul-betul menyambut Tuhan yang luar biasa. Tuhan bilang apa? Jauhkanlah dirimu dari orang-orang yang seperti itu. Jauhkan. Kita jangan seperti orang yang ini. Ya, oke kita buka Malaki pasal yang kedua. Ayat 14 sampai 16. Malaki pasal yang kedua 14 sampai 16. Ya kita baca bersama-sama mulai dari ayat 14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Bapak-bapak baca dengan teliti. Istri masa bukan istri muda. Ingat ya. Jangan bacanya kepleset. Oh Pak tuh ada ayatnya istri muda. Ya kan. Bukan istri masa mudamu. Ya istrimu ya sekarang. Ya sekarang memang sudah tua. Sudah menikahnya berapa? Saya aja sudah jalan ke 26 tahun. Tapi gak ngaku tua. Amin. Istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia teman apa? Sekutu. Jadi suami istri teman apa? Teman cari kutu.
Jadi jangan suruh orang lain dulu nyarinya, suruh suamimu dulu, Pi cari kutu-kutunya. Bukan kutu di rambut, kutu di hati. Nih Pi, ya cari Pi, kok senangnya check out terus sih Pi? Tahu ya, pekerjaan ibu-ibu sekarang ibu rumah tangga ada pekerjaan tambahan, apa? Tukang check out. Apalagi kalau 99, 10, 10, wah. Saya lihat di kurir itu gudang gitu gede penuh barangnya. Iya Pak. Pokoknya saya bilang sama pembeli ini bisa terlambat 2-3 hari ini. Karena apa? Kurirnya nggak mau terima lagi kan sepeda gede-gede dusnya kan. Penuh. 9, nanti 10, 11, 12. Ya, saudara. Ya, karena apa? Karena mental kita tadi mental strawberry tadi. Kalau udah 10, 11, nggak mau beli pun jadi beli. Diskonnya gede Pak. Sehingga barang yang kita beli nggak dipakai, digudangin. Barang kita yang beli nggak dipakai, dilemariin. Nah itu orang tua strawberry gitu. Makanya nggak heran kalau orang tuanya strawberry, anaknya strawberry. Jangan salahkan anak kita kan. Mamanya tukang belanja, ya anaknya tukang belanja. Mamanya tukang dandan, anaknya tukang dandan juga. Dari kecil-kecil sudah dandan. Anak sekarang kan keren-keren kan. Betul gak? Saya lihat anak-anak sekarang kecil-kecil udah apa? Pedicure. Kita boro-boro bro. Cure sendiri aja. Sudah apa? Udah bela semua kan. Ya nggak pakai sandal ke kebun. Tapi sekarang itu. Nah, tadi pagi saya bilang itu, coba kita lihat sekarang. Anak-anak sekarang generasi memang cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Enggak tahu tuh, paknya sih enggak sih, tapi anaknya kok beda ya. Apa pengaruh makanan kah? Pengaruh susu DHA kah? Coba saudara lihat ke Korea aja sekarang deh, lihat artis-artis Korea. Enggak ada kan lagi yang muka kotak-kotak kan? Udah musnah kali. Korea kan mukanya kotak-kotak gitu loh. Kotak-kotak matanya sipit gitu. Sekarang coba, lihat orang Korea semuanya kayak artis. Yang pernah ke Korea coba lihat, susah membedakannya kan. Cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik, mulus. Ada lalat aja tergelincir. Karena apa? Karena sarananya sudah tersedia untuk oplas. Saudara perhatikan, tidak lama lagi oplas akan menjadi sesuatu yang normal. Normal. Kita udah gak peduli lagi kok. Dulu kan orang nggak berani. Tutup-tutupin kan. Sekarang orang akan terbuka nanti kok. Semua dioplas, hidungnya gini dioplas, buah dadanya dioplas, semuanya. Gak asli bro. Ya, gak original. Jangan. Tapi itu akan jadi kebiasaan, akan jadi normal nanti saudara. Orang udah gak takut akan Allah tadi itu. Udah biasa. Kita lihat nanti orang biasa kok. Nanti LGBT saudara lihat nih. Sebentar lagi akan biasa. Ke mall dia akan gandengan biasa. Ya, lagi naik apa? Eskalator nanti dia pelukan, dia ciuman. Udah biasa nanti. Kita pun nanti akan terjadi biasa kan. Itu cara kerja setan. Semua dianggap normal. Sehingga apa? Kita nggak bisa lagi lihat Tuhan yang sebenarnya. Hati-hati. Makanya nggak heran saya katakan betul-betul saudara kita mesti yang Tuhan mau generasi ilahi. Oke, ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadi mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Suami istri, papa mama, kita dipersatukan oleh cinta. Untuk apa? Melahirkan generasi ilahi. Bukan generasi strawberry. Bukan. Ini penting. Makanya orang tua mungkin dia gak pintar ngomong. Tapi hidupnya, anaknya bisa lihat warisannya, impartasinya. Coba lihat. Coba kita teliti deh. Yang buruk-buruk kok mudah masuk sama anak kita sih? Betul gak? Coba teliti. Yang baik-baik dari kita banyak loh. Kok enggak turun sama anak kita ya? Betul gak? Salah satu contohnya saya aja. Saya kan bersih dan rapi. Orang bersih tuh harus rapi, gabung dia. Kalau bersih gak rapi, ada masalah dalam hidup lo. Rapi gak bersih, ada masalah juga. Karena digabung kan.
Saya tuh kan rapi dan bersih, segala hal. Ya, kalau mobil lagi musim hujan kotor ya luarnya wajar lah. Tapi dalamnya saya nggak mau kotor gitu ya. Sampai kanebo aja ada di mobil saya gitu. Kalau keluar kota kan cepat sekali kotor kadang-kadang dashboardnya gitu ya. Ya udah saya sambil nanti lagi rest area saya lapin gitu ya. Ya bukan harus gitu ya, tapi itu bagian saya gitu ya. Tapi saya lihat anak-anak saya belum ada yang ngikutin tuh. Belum ada. Baik kan? Tapi yang buruk cepet banget. Udah gak? Mamanya tukang bohong. Anaknya berkali-kali lipat. Anak lebih berkali lipat loh. Papanya perokok, anaknya lebih lagi. Kan itu kenapa bisa begini? Saya dikirimin video tentang satu orang tua dengan satu anak remajanya. Ketangkep ngambilin barang orang yang ditaruh di pagar. Kadang-kadang kalau nggak ada tuan rumah kan taruh di pagar gitu ya. Ketangkep dengan CCTV. Sekarang CCTV banyak sekali kan. Orang pasang kan di garasinya gitu ya, banyak banget kan, ketahuan. Saya nggak ladenin karena saya lagi sibuk. Cuma saya waktu lihat video, wah ini sih saya kenal. Siap saya bilang, itu warga saya. Udah, saya belum sempat samperin saudara, pihak keamanan sudah samperin. Ketika disamperin saudara, orang tuanya bilang apa? Anak saya iseng. Ketawa-ketawa lagi. Maaf Pak, anak saya cuma iseng kok. Saya udah bilang jangan. No. Kalau Bu ambil paket orang sambil buka, itu bukan iseng. Saudara nggak ini? Ini bukan iseng. Anakmu ngeludah orang lain, itu bukan iseng Bu. Itu kurang ajar. Oh Pak, dalam cinta kan gak ada kurang ajar. Itu kebenaran di sini. Kalau anakmu sampai ngeludahin orang lain, itu hati-hati. Berarti gak beres. Mesti didik anakmu. Wah, saya bilang kacau banget ini. Sampai pemiliknya ketika tahu video itu sudah marah dia. Itu sih bukan iseng. Kenapa? Karena barang itu di CCTV itu dia ambil, dia buka, dia balikin lagi, dia ambil lagi. Terakhir dia balikin, tapi digeletakin di bawah. Terus enggak? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya bilang, wah, ngeri. Ngeri gitu. Mau jadi apa? Anak ini memang gak disekolahkan lagi gitu. Ngeri sekali kan. Orang tapi kalau gak terbuka gitu, aduh. Makanya kita ini anugerah. Saya bilang saya anugerah. Punya anak-anak saya bilang bukan udah berhasil. Enggak, bukan saya yang didik ini kok. Tapi Tuhan betul-betul yang mendidik mereka. Ini yang penting apa? Kita terbuka hati kita kok. Betul? Ya. Oke, ayat yang ke berapa sekarang? 16. Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dengar Tuhan bilang aku benci perceraian. Generasi stroberi banyak muncul karena papa mamanya broken home. Salah satu perceraian. Terserah orang mau ngomong ini, Pak saya dapat dari Tuhan untuk ceraikan istri saya. Kalau mau dapat dari Tuhan udah saya gak bisa ngomong sih. Tapi saya pertanyakan Tuhan yang mana ya? Jangan-jangan Tuhanmu ngayal karena kau udah punya keinginan ada wanita muda. Ada pria ganteng. Kau udah punya keinginan, udah beda. Tapi tahu efek dari perceraian itu ngeri sekali. Dan hari-hari ini banyak pasangan-pasangan muda yang bercerai. Banyak banget, banyak. Di data itu saudara jelas banyak banget bercerai, banyak. Kenapa? Masalah ekonomi dan sebagainya. Ya kan? Menikah, ya habis-habisan di resepsinya, lalu gak punya duit lagi, mau ngontrak aja susah dan sebagainya. Kerjaan gaji cuma gitu-gitu aja udah. Punya anak, punya kebutuhan lagi, akhirnya pisah. Makanya di Kanada, saudara, mereka sedang cari orang-orang luar ya untuk masuk jadi warga negaranya. Kenapa? Mereka krisis penduduk. Karena ada muncul hal yang baru sekarang, pasangan-pasangan muda menikah tidak mau punya anak.
apa namanya? Baby apa? Child free. Nggak mau punya anak. Udah kita menikah aja tapi nggak mau punya anak. Saya tidak ada urusan punya anak atau tidak punya anaknya. Tapi kalau itu sudah rancanganmu, ya udah. Bukan rancangan Tuhan lagi yang terjadi. Tapi itu yang terjadi loh. Dunia krisis penduduk. Ya, oke. Saya akan tutup dengan satu ayat terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 26-27 dalam terjemahan The Message. 1 Yohanes 2 ayat 26-27. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Saya menulis surat ini untuk memperingatkan kamu tentang orang-orang yang mencoba menipu kamu. Namun semua itu tidak sebanding dengan apa yang sudah tertanam dalam diri kamu. Tidak kurang dari urapan Kristus. Kamu tidak memerlukan apa yang disebut pengajaran mereka. Pengurapan Kristus mengajarkan kamu kebenaran tentang segala hal yang perlu kamu ketahui tentang diri kamu dan dia. Tentang diri kita dan dia. Tuhan yang akan ajarin. Tidak terkontaminasi oleh suatu kebohongan pun. Jalani secara mendalam apa yang telah diajarkan kepadamu. Keturunan ilahi, generasi ilahi, generasi yang diajar oleh Kristus secara langsung. Kau sebagai orang tua nyerah. Kau gak sanggup kok. Kalau anak kita sudah terikat dengan handphone, sudah terikat dengan sosmed, sudah terikat dengan game. Coba angkat tangan, ada orang tua yang sanggup? Ada? Gak ada. Paling-paling orang tuanya pakai kekerasan, ambil handphonenya. Paling-paling, tapi susah kalau kita ambil handphone. Karena anak-anak sekarang PR semuanya ya kerja kelompok kan lewat handphonenya. Sulit kan, serba dilema gitu kan. Gimana? Nyerah. Tuhan aku gak sanggup. Aku gak sanggup. Dunia begitu berkilaunya. Dunia begitu mempesonanya. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup. Saya bilang kok Tuhan, ketiga anakku aku gak sanggup. Aku gak mampu. Ya aku serahkan penuh kepadamu Tuhan. Tapi aku tetap didik. Tetap didik. Saya bilang tadi ada kesalahan sedikit aja. Satu yang salah, satu meleset, empatnya langsung wah. Kayaknya nyerang gitu. Tapi dia bilang enggak. Ini kita betul-betul bersekutu. Itulah real persekutuan di rumah. Kenapa kan di rumah kan gak butuh karunia rohani, langsung kelihatan kan. Papa gimana, mama gimana, anak pertama gimana, anak kedua gimana, anak ketiga gimana. Langsung kita bisa tahu, oh ini gak benar, ini gak beres. Enggak, oh anak saya iseng, enggak. Anak kita geplak orang lain misalnya gitu ya. Oh anak saya iseng. Kok kamu kasih nama anak kamu anak iseng sih? Anak kita anak ilahi. Katakan sama-sama anak ilahi. Anak ilahi berbeda dong. Papa mama ilahi. Yang betul-betul Kristus yang ngajarin secara langsung. Bukan kita menutup hati untuk tidak terima nasihat orang lain. Enggak, Tuhan bisa pakai kok. Tapi yang penting hati kita terbuka. Tuhan bisa pakai siapapun. Lewat kejadian-kejadian baik dalam rumah kami, saya lihat baik di gereja ini maupun dalam dunia per-RT-an. Saya bilang, wah Tuhan mau dapetin saya betul-betul keren. Kan saya ceritakan berapa bulan yang lalu yang anak-anak sepeda tendang tong sampah. Itu di RT 23 juga. Yang kemarin ambil barang orang di RT 23 juga. Siapa nih Pak RT-nya? Keren kan? Keren banget. Saya bilang, wah Tuhan luar biasa, bukan saya yang urus ini. Tuhan yang urus. Tapi kan Tuhan mau liatin, mau mempertunjukkan buat saya. Ini loh kehidupan ini. Kamu gak sanggup. Hanya Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Hari ini pilih. Mau jadi generasi stroberi atau generasi ilahi? Pilih. Mau yang satu atau yang dua? Silakan masing-masing. Masing-masing berkata, ya Tuhan aku mau menjadi generasi ilahi. Aku mau menjadi papa mama ilahi. Ngikutin apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Dalam mendidik anak-anak pun aku tidak ada rasa takutnya. Wah anak ini capek, anak ini lelah, oh dia butuh istirahat. Lah gak apa-apa lah dia butuh healing. Dia udah capek sekolah, dia udah capek kerja. Gak apa-apa lah dia butuh ini, butuh itu. Enggak. Anak-anak kami pun mau beli sesuatu, saya bilang kamu butuh gak? Kalau kamu butuh, Papa beli.
Tapi kalau kamu untuk prestis, Papa nggak beli. Oh mau ganti iPhone. Yang terbaru rilis kan iPhone 16 ya. Oh belum punya Pak, 16 Pro-nya udah. Buat apa? Butuh nggak? Buat konten Pak, silakan. Kalau buat konten kan buat cari duit. Buat apa duit? Silakan. Papa beliin. Tapi kalau buat prestis, karena ngikutin perkembangan zaman, nggak bisa. Sebentar lagi iPhone 17 keluar lagi. Yang 16 dibuang. Udah keluar yang baru lagi. Itulah dunia, cepat. Kita nggak bisa ikutin Tuhan di hati kita masing-masing. Tuhan berkati sebagai generasi ilahi. Mari kita bagi-bagi sama-sama ya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan Yesus mencintai kita semua, mengasihi kita semua. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Katakan yuk dengan imanmu, demikianlah Engkau mengasihiku. Aku berharga di hadapan-Mu Tuhan. Aku tidak diciptakan menjadi generasi stroberi. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi yuk katakan, Bapa, besar sungguh kasih setia, kasih-Mu tidak terbatas. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku, amin. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anak.
Katakan hari depan. Hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu. Sekali lagi yuk. Seperti Bapa, seperti Bapa. Sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan. Amin. Di matamu Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Amin. Rancangan-Mu yang terbaik bagi. Katakan hari depan. Hari depan indah Kau beri. Rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik buat aku, buat anak-anakku. Hari depan. Indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus, betapa kami bersyukurnya Engkau menasihati kami. Kau tidak jemu-jemunya menegur kami. Berulang dan berulang kali Tuhan. Engkau mengajarkan kami. Engkau mencintai kami. Engkau mengasihi kami apa adanya. Tuhan dandani kami terus. Sampai sesuai dengan isi hati-Mu. Biar kami sebagai orang tua saat ini Tuhan. Kami menjadi orang tua ilahi. Kami sadar anak memang bukan urusan kami. Tapi ketika Tuhan mempercayakan kepada kami anak. Berarti Tuhan mau memakai kami untuk mendidik mereka. Kami tidak cuek, tidak masa bodoh. Mereka mau binasa, mereka mau apapun. Tidak Tuhan. Tapi biarlah kami mengikuti ajaran-Mu. Apa yang harus dilakukan kepada anak-anak ini. Tuhan yang mengajarkan kami sebagai orang tua. Kami enggak sanggup. Kami enggak mampu. Anak-anak kami yang terikat dengan games, anak-anak kami yang terikat dengan handphone, kami enggak mampu mengatasinya Tuhan. Kami menyerah. Anak-anak kami yang terikat dengan hobi, apapun tuh hobinya, kami menyerah Tuhan. Kami yang mau bertobat dulu. Karena begitu banyak anak-anak kami alami itu warisan dari kami Tuhan. Kami sebagai orang tua kami mau bertobat, kami mau terbuka hati di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi orang tua ilahi yang Tuhan desain buat kami. Kami sebagai anak-anak Tuhan mau menjadi anak-anak generasi ilahi. Kami tidak mau menjadi generasi stroberi. Generasi yang boros. Generasi yang mengingininya apapun dan sesuatu begitu tingginya. Hari ini kami mau jadi anak-anak yang juga bertobat. Kami mau mengikuti Tuhan yang ada di hati kami masing-masing. Kami mau terima didikan lewat papa mama kami yang sebagai wakil Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi anak yang memberontak. Kami tidak mau menjadi anak yang durhaka seperti Ham terkutuk. Karena memberontak dengan papanya Nuh. Kami mau menjadi generasi ilahi di hadapan-Mu Tuhan. Silakan Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu yang ada dalam hidup kami masing-masing. Roh Kristus yang ada di hati kami masing-masing mengajarkan kami. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai anak. Baik kami sebagai opa, oma, baik kami sebagai cucu. Tuhan Yesus yang mengajarkan kami. Baik kami sebagai pemimpin maupun sebagai jemaat. Tuhan sendiri yang mengajarkan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut Engkau. Kami menikmati Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami terima anugerah. Kami terima cinta kasih Tuhan. Kami terima kasih sayang Tuhan yang ada dalam kehidupan kami
yang ada dalam cinta kami, pelukanmu, ciumanmu, sentuhan hatimu buat setiap kami. Terus kami nikmati setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut anugerah-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati generasi-generasi ilahi. Selamat pulang. Amin.